Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Bahasa daerah tersebut seperti bahasa Jawa, bahasa Betawi, bahasa Sunda, bahasa Minangkabau, dan lain sebagainya. Bahasa daerah merupakan identitas budaya lokal yang mencerminkan kekayaan dan juga keunikan setiap suku bangsa. Bahasa daerah dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seni, tradisi, dan juga adat istiadat. Perbedaan bahasa di Indonesia menjadi salah satu kekayaan budaya yang mencerminkan keragaman bangsa. Dalam konteks Pancasila sebagai identitas bangsa, hal ini dapat dijelaskan dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terkhusus sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Bahasa sebagai cerminan keberagaman Indonesia. Lebih dari 700 bahasa digunakan di suku bangsa di seluruh Nusantara. Perbedaan ini menjadi cerminan identitas budaya lokal yang kaya dan beragam. Pancasila mengakui dan menghargai keberagaman bahasa ini sebagai keyakinan bangsa, sehingga bahasa daerah dianggap sebagai aset untuk memperkaya identitas nasional. Bahasa Indonesia yang lahir dari Sumpah Pemuda 1928 yang menjadi simbol persatuan di tengah keberagaman bahasa daerah. Bahasa Indonesia tidak menggantikan bahasa daerah, tetapi berfungsi menjadi alat komunikasi untuk menghubungkan seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan, termasuk perbedaan bahasa. Dalam hal ini mencerminkan nilai dalam upaya melestarikan bahasa daerah melalui pendidikan, seni, dan budaya. Perbedaan bahasa menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang multikultural. Hal ini menunjukkan identitas yang unik karena perbedaan dijaga tanpa mengorbankan persatuan. Nah, bangsa Indonesia memiliki tantangan nih. Bagaimana caranya mempertahankan bahasa daerah agar tidak punah tetapi tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan? Pancasila memberikan arahan untuk bangsa Indonesia menjadikan perbedaan ini sebagai peluang untuk mempererat persaudaraan dan membangun bangsa yang inklusif. Dengan demikian, perbedaan bukanlah suatu hal yang menjadikan penghalang untuk persatuan, melainkan menjadikan suatu bangsa yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Udah, no temen-temen no. Hai, Adia. Kalian lagi bahas apa sih? Duh kali rupanya Dewi udah bahas panganan nih. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak? Makanan daerah tuh unik-unik dan enak-enak banget loh. Kira-kira kalian suka makanan daerah dari mana? Yo mesti makanan Jawa, Sas. Aku seneng juga karo pecel. Rasanya manis-manis dan bikin enak gitu. Ning aku juga suka soto Lamongan. Aing mah lemas sama teh aya nasi timbel jeung sambal ditambah sayur asem, wah kacida mantulna Kalau awalnya jelas dicampur sama goma bikinan mamaku. Rasanya nagih kali. Gua mah udah pasti doyannya kerak telur. Rasanya enak banget, apalagi makannya di Monas. Favorit banget deh. Wah, makanan kalian semua bikin ngiler. Kalau aku sih suka masakan Padang, terutama rendang. Yo, makanan Padang memang mantap, Sas. Lain ya wis coba. Ibu orang itu mau nangin dari. Oh, tiwul di Jawa ayahnya. Lamun di Sunda mah ayahna peuyeum alias tape sing bikin seger. Coba Nabila nyobakeun. Tape, pernah. Tapi kalau di Medan pun kami punya macam dodol durian, namanya lempek. Rasanya enak kali, Bah. Kalau durian mah gua kabur kagak buat baunya, tapi kalau dodol Betawi
Oke dah, karena rasanya enak banget dan manisnya pas. Jadi kalian harus coba sih. Wah, makanan kalian semua beda-beda tapi enak ya. Jadi kapan nih kita keliling Indonesia buat nyobain langsung? Wah, ayo wae, Kas. Ini awalnya kudu keliling Jawa dhisik. Aku siap jadi pemandu. Nya mangga we ka Bandung heula, ai siap ngajak ka sawah jeung ka dapur tradisional urang. Kalau ke Medan, biar awak yang atur semuanya. Kalian harus coba lapel sama lomang juga ya, weh. Nah, kalau ke Jakarta, gue siap jadi guide deh. Nanti kita cobain soto Betawi sama kerak telur di Monas. Habis itu, kita coba naik delman. Seru loh. Nah, mantap nih rencana. Siap-siap ya, kita bakal jadi walang kuliner sejati. Dari dulu, bangsa Indonesia tidak mengenal perbedaan. Karena Indonesia menjadi salah satu negara yang tinggi akan toleransi. Seperti halnya semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bisa kita definisikan seperti satu buah lidi ini. Jika kita patahkan, maka akan mudah patah. Karena dia sendiri. Dia tidak melibatkan orang lain dalam kehidupannya. Tetapi jika kita bandingkan dengan satu buah sapu lidi ini, jika kita patahkan akan lebih sulit. Karena mereka kuat, mereka kokoh, dan mereka tidak tergoyahkan. Sama halnya seperti kita. Jika kita hidup sendiri tanpa melibatkan orang lain, kita akan mudah goyang, kita tidak kokoh. Tetapi jika kita hidup bersatu bersama-sama, kita lebih kuat, lebih kokoh, dan tidak terpecahkan oleh siapapun. Dari zaman penjajahan hingga sekarang, kita bangsa Indonesia tidak mengenal perbedaan. Jadi kita saling membantu dan bekerja sama demi negara kita, yaitu Indonesia. Jadi kita harus berjanji untuk meneruskan generasi bangsa Indonesia. Kita harus bersatu walaupun berbeda-beda. Negara kita. Kenapa hitam banget? Kenapa? Itu soalnya nah bagaimana? Dan juga kekayaan budaya lokal yang diinginkan orang. Ya